tugas kami Suara Kampus dulu. Hari ini kita akan bahas topik yang penting sekali, apalagi di era digital seperti sekarang. Mahasiswa melawan korupsi di dunia digital. Kita sering dengar korupsi di dunia nyata, tapi sekarang sadar bahwa korupsi juga bisa terjadi di dunia maya. Nah, hari ini saya tidak sendirian. Saya sudah ada 5 narasumber keren. Ada saudara Saul, saudara Nurdi, saudara Usmi, saudara Vera, dan saudara Miti. Halo semuanya. Halo. Nah, pertama kita akan mulai dari kakak Saul dulu ya. Sebagai mahasiswa aktivitas anti korupsi, menurut kakak Saul, apa saja bentuk korupsi yang bisa muncul di dunia digital? Menurut saya banyak sekali KKOK, misalnya WSP, konten, karya orang tanpa izin, manipulasi data penelitian, pencurian identitas digital, bahkan jual beli akun di akademik. Semua itu bentuk korupsi moral di era digital. Jadi korupsi selalu soal uang, tapi juga tentang kejujuran dan tanggung jawab. Nah, saya sangat setuju dengan pendapatnya kakak Saul. Lalu bagaimana dengan pendapatnya kakak Usmi? Menurut saya, mahasiswa itu generasi cerdas digital, tetapi sayangnya kadang lupa etika. Dunia maya memang bebas, tapi bukan berarti tanpa batas. Mahasiswa harus paham bahwa setiap klik, unggahan atau data yang mereka bagikan punya konsekuensi moral. Dalam korupsi digital dimulai dari kesadaran diri untuk jujur dan menghargai karya orang lain. Nah, betul sekali kakak Usmi. Sekarang ke kakak Miti. Kamu sebagai mahasiswa, bagaimana teknologi bisa dipakai untuk mencegah korupsi? Nah, sebetulnya teknologi bisa menjadi alat melawan korupsi KOK. Contohnya sistem jaringan bisa menciptakan transparansi agar aplikasi pelaporan diperlihatkan masyarakat dilakukan tanpa harga. Dan sistem digital itu membantu menjaga keaslian karya mahasiswa. Tapi yang sangat penting, teknologinya canggih, manusia juga harus berpikir. Betul sekali kakak Miti. Nah, kakak Vero, kamu kan sebagai konten kreator digital. Bagaimana caranya kamu mengatakan harus peduli dengan isu korupsi digital? Nah, kalau menurut saya, biasanya pakai pendekatan ringan. Misalnya di video pendek tentang kejujuran digital. Misalnya tidak menyontek tugas dan dari sumber lain tanpa ubah kata. Tidak repost karya orang lain tanpa izin. Saya percaya kalau pesan disampaikan dengan cara santai atau relax, anak muda lebih gampang nyangkut. Intinya jujur itu gaya hidup keren. Benar juga ya kakak Vero. Nah, kakak Nurdi, kamu dari organisasi mahasiswa. Bagaimana kampus bisa jadi tempat efektif untuk membangun budaya anti korupsi? Dari baik menurut saya biasa di kampus kami mulai coba dari mulai dari hal kecil, misalnya menjalani kampanye, lomba karya tulis, dan mengikuti seminar integritas digital. Kita juga akan mendorong teman-teman untuk berani lapor kalau ada pelanggaran, karena budaya anti korupsi itu bukan teori tapi kebiasaan yang harus dilakukan. Wah, keren sekali juga ya programnya kakak Nurdi. Sekarang saya ada semua harus merefleksi sedikit. Menurut kalian, apa contoh korupsi kecil di dunia digital yang sering disampaikan beberapa hari? Menurut saya, pembebas tugas teman tanpa izin itu awal dari hilang kejujuran. Sedangkan menurut saya, manipulasi atau penelitian sebagai hasil penelitian harus. Menurut saya menggunakan perangkat lunak berdasarkan tambahan. Nah, kalau menurut saya, mengambil konten orang lain tanpa kredit dan sendiri. Nah, kalau menurut saya, minta tolong teman absen di sistem lain itu juga korupsi dan tanggung jawab.
ternyata korupsi digital itu luas sekali ya. Oke, sebelum kita tutup ada pesan singkat dari saya. Memang mudah hidup di kampus karena kampus adalah cermin masa depan bangsa. Jadi, melawan korupsi digital bukan cuma soal hukum, tapi juga soal moral dan kebiasaan jujur. Terima kasih buat semua narasumber hebat